diasumsikan, ya, diandaikan bahwa kalau orang sudah berpuasa itu 1 bulan penuh, dia menempa dirinya dengan beragam ibadah, maka dia sudah menjadi jiwa yang bersih. Maka kalau dia berdoa, doanya pasti dikabulkan. Jadi itu konteksnya. Kok tiba-tiba ada ayat doa setelah ayat puasa? Oh, karena kalau orang puasa itu kan dia dibersihkan. Kalau sudah bersih, ya gampang doanya diterima oleh Allah. Gitu. Maka kemudian datanglah ayat tentang doa ini. Wa idza sa'alaka. Ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila ibadi, hamba-hambaku, sa'alaka, bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ujibu, jawab atau kabulkan, da'watad da'i, doa dari orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi atau menjawab perintahku, menjawab tuntunanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk, memperoleh kebaikan, kebenaran dan petunjuk. Ayat 186. Bapak-bapak dan saudara, ini ayat yang istimewa, ya. Kalau kita lihat dari ayat ini, pertama misalnya kita bicara konteksnya, ya. Apa sih hubungannya? Coba kan ayat sebelumnya dari 183, 84, 85 itu ayat tentang puasa. Kok tiba-tiba ayat 186 ayat tentang doa gitu? Apa sih hubungannya? Nah, ini kalau kita bicara konteks. Para ulama mengatakan bahwa di ujung ayat 185, coba dibaca ayat 185, ujungnya itu apa? Ayat 185. Wa la'allakum tashkurun. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum. Ayat 185 di akhir itu menggambarkan kepada kita kesempurnaan dan tuntasnya orang yang berpuasa. Tukmilul iddata, bilangan disempurnakan, dilengkapi. Walitukabbirullah, membaca takbir pada malam takbiran itu dan membesarkan asma Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wala'allakum tashkurun, kemudian memperbanyak syukur, ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan, takbir dan bertahmid kita pada malam takbiran dan seterusnya. Lalu kemudian ayat 186 ini tentang doa. Apa artinya? Kata para ulama, salah satu hubungannya adalah bahwa doa itu sangat cepat dikabulkan apabila hati orang yang berdoa itu bersih, jiwanya udah bersih. Nah, diasumsikan, ya, diandaikan bahwa kalau orang sudah berpuasa itu 1 bulan penuh, dia menempa dirinya dengan beragam ibadah, maka dia sudah menjadi jiwa yang bersih. Maka kalau dia berdoa, doanya pasti dikabulkan. Jadi itu konteksnya. Kok tiba-tiba ada ayat doa setelah ayat puasa? Oh, karena kalau orang puasa itu kan dia dibersihkan. Kalau sudah bersih, ya gampang doanya diterima oleh Allah. Maka kemudian datanglah ayat tentang doa ini. Wa idza sa'alaka.
Nah, itu tentang konteks ya. Ada konteks lain yang diceritakan di dalam riwayat bahwa ada pertanyaan tentang baginda Rasulullah SAW ya. Aqribun Rabbuna fa nunajihi am ba'idun fa nunadihi gitu. Jadi ada pertanyaan, ya Rasulullah, engkau menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kami adalah, apakah Tuhan kami itu dekat sehingga cukup hanya berbisik saja, ataukah Tuhan kami itu jauh sehingga kita harus teriak memanggilnya? Maka turunlah ayat ini. Ayat ini menegaskan Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu tentang konteks. Yang kedua, kita lihat dari sisi bagaimana Allah membahasakan ya, tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini adalah satu dari beberapa ayat dalam Al-Quran yang ada pertanyaan dan ada jawaban. Contoh, wa yas'alunaka 'anil khamr wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Nah, mereka bertanya tentang minuman keras dan judi. Jawab, katakanlah wahai Muhammad, bahwa pada keduanya itu ada sebagian kemanfaatan tapi lebih banyak kemudaratannya. Pertanyaan, jawaban. Ada beberapa. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Kul huwa adza fa'tazilun nisa. Katakanlah bahwa darah haid itu adalah satu yang kotor, maka pisahlah, jauhilah, jangan campur istrimu. Nah, begitu. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa. Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan, katakanlah kelebihan dari kebutuhanmu gitu. Nah, yang menarik Bapak-bapak Saudara, dalam semua ayat yang isinya pertanyaan dan jawaban, itu selalu jawabannya itu dengan qul. Yas'alun qul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul. Bahkan ada ayat wa yas'alunaka 'anil jibal faqul. Mereka bertanya tentang gunung-gunung tinggi itu, bagaimana nasibnya kelak? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Nanti hari kiamat mau tinggi kayak apa gunung itu, habis, akan hancur. Jadi jawaban itu selalu qul atau faqul. Nah, ayat ini pengecualian. Wa idza sa'alaka ibadi anni, tidak mengatakan faqul inni qarib atau qul inni qarib, tapi langsung. Tidak mengatakan faqul inni qarib atau qul inni qarib, tapi fa inni qarib. Apa maknanya kata ulama? Tidak adanya qul dalam jawaban itu untuk meringkas, untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah. Jadi sampai satu kata qul yang merupakan tambahan yang membuat jarak antara pertanyaan sama jawaban itu dihilangkan sama Allah, untuk menunjukkan bahwa benar-benar tidak ada jarak Allah dengan manusia, dengan hambanya. Allah itu sangat dekat ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku sungguh-sungguh dekat. Jadi ini dari sisi bayannya ya, bahwa khusus untuk urusan kedekatan Allah itu Allah Ta'ala jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar dekat dengan hambanya. Bahkan sampai tidak ada batasan, hanya sekedar huruf qul saja itu udah gak ada.